Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bersiap, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anissa sudah memimpin doa, dan anak-anak juga terima kasih sudah mau berdoa dengan tertib. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Ada yang sakit atau tidak masuk hari ini? Siapa? Hasan. Ya, kita doakan semoga Hasan lekas sembuh. Baik, anak-anak, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai perwujudan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Silakan berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, Bapak ingin melihat semangat kalian semuanya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, baik, sudah semangat hari ini untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, anak-anak, sebelumnya Bapak punya permainan. Ya. Permainan ini menguji kepekaan kalian dalam mendengarkan instruksi dari Bapak. Nah, ini berhubungan dengan materi yang kemarin. Apa tuh? Iya, berpikir komputasional dan coding ya. Oke, anak-anak semuanya, dengarkan clue-nya ya. Ya. Kata kuncinya adalah sama-sama. Apa? Sama-sama. Ya, Bapak duluan ya. Hari ini Bapak mau makan cumi-cumi. Coba, Ezra, besok kamu pengen makan apa? Pengen makan Hah? ayam. Ayam. Coba kelompok 2, betul nggak? Ayam. Salah. Oke, coba kelompok 2. Hari ini Bapak mau makan cumi-cumi. Besok kelompok 2 mau makan apa? Kupu-kupu. Oke, betul ya. Kupu-kupu. Tapi doyan kupu-kupu. Oke. Kelompok 3. Besok kelompok 2 mau makan kupu-kupu. Kelompok 3 mau makan apa? Kura-kura. Oke, betul kura-kura? Betul, anggap aja halal ya. Boleh ya. Oke, kelompok 3 sudah menjawab kura-kura. Mau makan kura-kura. Kelompok 3 makan kura-kura. Berarti kelompok 4 besok mau makan apa? Kepiting. Kelompok lain bener gak kepiting? Salah. Oke, kelompok 1. Mau makan apa? Ubur-ubur. Kenapa ubur-ubur? Karena ada kata sama-sama. Sama-sama. Oke, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, di sini ada. Sudah paham apa belum? Ya, tadi clue-nya apa? Sama-sama. Berarti kata-katanya harus ada yang sama atau pengulangan. Ya, diawali dengan apa? Cumi-cumi. Kemudian kelompok 2 apa tadi? Kupu-kupu. Kelompok 3? Kura-kura. Kelompok 4 belum bisa. Kelompok 1 langsung tadi apa? Mau makan? Ubur-ubur. Ya, walaupun kata-kata, aduh kok makan ubur-ubur atau makan ini ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa fokus terhadap clue. Ya, clue dari permainan tersebut. Oke, baik anak-anak, mengingatkan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional?
Oke, apa yang pertama? Ya, pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Apalagi? Mengenali pola, ya. Kemudian mengabstraksikan detail yang tidak penting dan merancang serangkaian langkah algoritma untuk mencapai solusi atau pemecahan masalah, ya. Kemudian, nah ini kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin meniru kemampuan kognitif Manusia. Yes. menghadapi masalah, membuat keputusan, memahami bahasa, dan mengenali pola untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Nah, anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui video yang ditampilkan, kalian dapat memahami prinsip-prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial dengan benar. Yang kedua, melalui pengerjaan LKPD serta kegiatan bermain kartu etika atau tidak, kalian dapat mengenal konsep etika menggunakan kecerdasan artifisial dengan bijak dan bertanggung jawab secara benar, baik secara lisan maupun tertulis melalui latihan, permainan, atau aktivitas berkelompok dengan tepat. Yang keempat, melalui pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki, kalian dapat menerapkan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial dengan sikap empati, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang keempat, melalui penugasan, kalian dapat menyelesaikan soal sederhana yang melibatkan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Anak-anak, di sini Bapak memiliki pertanyaan, ya. Di sini ada 3 pertanyaan bahkan ada 4 pertanyaan Bapak ajukan. Yang pertama, apakah kalian pernah menggunakan aplikasi berbasis EA? Pernah, ya. Untuk apa biasanya kalian menggunakannya? Untuk mencari jawaban. Seperti itu. Nah, apa contoh aplikasi yang sering kalian gunakan? ChatGPT. Apalagi? Google. Gemini. Ada lagi? Cici. Apalagi? Meta. Oke, Meta. Ada lagi? Itu saja yang sering kalian gunakan untuk membantu kalian belajar di rumah. Google Map. Boleh salah satunya, ya. Google Map. Nah, ini Google Map untuk mencari apa namanya? Mencari jalan. Ya, mencari lokasi tujuan. Apakah aplikasi tersebut membantu menyelesaikan tugas-tugas semua mata pelajaran bisa? Bahasa Indonesia? Bisa. PKN? Bisa. Matematika? Apalagi? Jadi semuanya bisa ditanyakan seperti itu. Bisa. Terus apa fungsinya buku? Hah? Kalau nggak ada jawaban di buku. Oke, cerdas sekali. Emang tidak pernah bertanya kepada orang tua? Pernah. Tapi orang tuanya bisa jawab nggak kira-kira? Nggak bisa. Berarti kalian menggunakan aplikasi tersebut ini pilihan terakhir? Jika sudah mentok? Ya. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga. Apakah aplikasi tersebut pernah salah dalam menjawab pertanyaan? Pernah? Jadi kamu bertanya apa, jadi jawabannya beda? Ya, seperti itu. Nah, kalau kayak gitu apa solusinya yang kalian lakukan?
Mencari di buku lagi. Oh, men-search dengan aplikasi yang lain. Sebanyak 3 kali. Untuk apa? Untuk memastikan jawaban tersebut memang betul. Ya, memang benar-benar yang diinginkan. Oke, pertanyaan keempat. Nah, apa saja sih manfaat AI atau EA lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Buat apa? Selain untuk belajar tadi. Tadi kan sudah belajar, sudah banyak sekali kalian gunakan. Untuk membantu mencari alamat buat siapa? Buat kita semuanya. Atau orang yang bekerja di jalan. Seperti apa yang bekerja di jalan? Ojek atau petugas kurir. Nah, itu sangat bermanfaat. Apa lagi? Membantu pekerjaan. Taksi juga atau ojek apa namanya? Pengemudi online. Kalau di rumah bisa nggak? Kemarin kayaknya kita sudah bahas di minggu lalu. Kita menggunakan AI. Nah, untuk apa? Hah? Untuk memasak, iya. Untuk membantu pekerjaan ibu di rumah. Bisa nyapu, robot apa? Pendeteksi sampah. Kemudian robot untuk masak atau mengantarkan makanan. Dan masih banyak lain. Ya, jadi memang tidak hanya di dunia pendidikan saja AI itu digunakan, tapi juga hampir di semua di mana? Di lingkup pekerjaan kita gunakan. Oke, AI. Ya. Bapak bilangnya AI agak ribet ya. Atau KA, ya. Pendidikan. Nah, ini untuk apa coba dibaca? Sistem adaptif seperti chatbot guru virtual. Kemudian buat kesehatan. Nah, buat apa di situ? Diagnosa penyakit. Nih, di dunia transportasi juga penting. Buat apa? Nah, baru-baru ini setelah diciptakan mobil tanpa pengemudi. Jadi menggunakan berbasis EA. Ya, bisa berhenti sendiri, bisa mencari alamat, bisa sampai tujuan dan lain-lain. Ya, yang selanjutnya perdagangan. Contohnya adalah rekomendasi produk di e-commerce, ya. Jadi rekomendasi ini barang-barang apa yang bagus. Nanti kalau mau cari e-commerce. Oh, sekarang yang lagi trending, yang lagi bagus produknya segala macam semuanya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, perhatikan video berikut. Tuh kawan, ini loh hari pertama saya di neraka. Ternyata gak begitu mengerikan. Pertama di neraka guys, dan teman lama gue nih ternyata masuk neraka juga. Ayo, Agus, Edward, Epul, bulan dari wae, hadir ke neraka. Gimana anak-anak? Sudah lihat videonya? Kira-kira kelompok 1, apakah video ini beneran atau bukan? Kemudian? Tidak. Kelompok 2, 3? Kelompok 4? Tidak. Nah, kalau menurut kalian, ini kan video konten neraka. Ya. Jadi, membuat kreatif sebagian orang, bagaimana kisahnya mereka sedang berenang di api neraka. Ya. Nah, ini kira-kira anak-anak seperti ini menurut kacamata kita, apakah video ini bagus? Apakah video ini sesuai dengan norma-norma? Tidak. Kira-kira yang dilanggar norma apa di sini? Norma ketuhanan atau norma agama? Ya, siapa yang bisa jawab? Kenapa yang dilanggar? Kita sudah pernah belajar agama kan? Bagaimana kita diajarkan neraka dan surga. Apakah kondisinya seperti ini? Sambil tertawa, sambil cengengesan, ya, sambil happy sekali di neraka, ya kan? Kita sudah diajarkan bahwa neraka itu sangat apa? Sangat panas, melebihi apa panasnya yang ada di dalam api neraka, ya. Ini dalam konteks agama ya yang sudah diajarkan. Tidak mungkin orang yang sudah terjerumus ke dalam neraka
dia tidak mungkin tertawa seperti itu atau mukanya utuh. Ya, itu menurut konteks agama. Berarti kita sepakat bahwa video ini adalah video buatan dari EA. Ya, buatan dari EA. Nah, sekarang untuk menjawabnya coba kita lihat video berikut ini berkaitan dengan video tersebut dalam penggunaan EA. Kita akan membahas topik menarik yang mungkin belum banyak dibicarakan. Etika dalam penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Kita semua tahu bahwa AI semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa saja sih yang perlu kita perhatikan agar AI digunakan dengan benar dan adil? Pertama, mari kita bicara tentang tanggung jawab. Ketika AI membuat keputusan yang salah atau merugikan, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah itu pengembangnya, pengguna, atau AI itu sendiri? Misalnya, kalau ada mobil otomatis yang mengalami kecelakaan, siapa yang salah? Ini penting, karena kita perlu tahu siapa yang harus memperbaiki masalahnya. Kedua, transparansi atau keterbukaan. Banyak sistem AI berfungsi seperti kotak hitam, yang kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Padahal, kita perlu tahu bagaimana AI membuat keputusan, supaya kita bisa memastikan keputusan itu adil dan tidak bias. Misalnya, kalau ada AI yang menentukan apakah seseorang layak mendapat pinjaman atau tidak, kita perlu tahu kriteria apa yang dipakai. Selanjutnya, ada masalah manipulasi psikologis. AI di media sosial seringkali dirancang membuat kita terus-terusan melihat layar. Ini bisa bikin kita ketagihan dan mengganggu kesehatan mental kita. Bayangkan, algoritma yang tahu kelemahan kita dan terus-menerus memberikan konten yang bikin kita betah berlama-lama di media sosial. Ini perlu kita sadari dan kendalikan. Dan kemudian ada ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang atau negara punya akses yang sama ke teknologi AI. Ini bisa memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Jadi, penting untuk memastikan semua orang bisa menikmati manfaat AI, bukan hanya segelintir orang saja. Kita juga harus memikirkan tentang bagaimana AI bisa berdampak pada pekerjaan kita. Ada kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Ini bisa menciptakan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan bias yang mungkin ada dalam sistem AI. AI belajar dari data yang diberikan padanya, dan jika data tersebut mengandung bias, AI juga akan menghasilkan keputusan yang bias. Misalnya, jika data pelatihan AI lebih banyak berasal dari satu kelompok etnis, maka keputusan yang diambil bisa tidak adil bagi kelompok etnis lainnya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih AI adalah beragam dan representatif. Jangan lupa juga tentang dampak lingkungan dari AI. Melatih model AI yang besar membutuhkan banyak energi yang bisa berdampak pada lingkungan. Kita harus mencari cara untuk membuat AI lebih efisien dan ramah lingkungan. Akhirnya, mari kita bicara tentang kolaborasi. Tidak hanya pengembang dan pemerintah yang harus terlibat dalam diskusi tentang etika AI, tetapi juga masyarakat umum. Pendapat dan pengalaman kita semua sangat berharga untuk memastikan AI digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan masa depan di mana AI membantu kita hidup dengan lebih baik tanpa mengorbankan nilai-nilai etika kita. Terakhir, mari kita bahas privasi data. AI sering butuh data yang banyak untuk bekerja dengan baik, dan ini bisa mengancam privasi kita. Data pribadi kita bisa digunakan tanpa sepengetahuan kita. Jadi, kita perlu aturan yang ketat tentang bagaimana data kita dikumpulkan dan digunakan. Jadi, itulah beberapa aspek etika dalam penggunaan AI yang perlu kita perhatikan. Dengan memahami hal-hal ini,
kita bisa memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian merasa informatif. Oke, gimana anak-anak videonya? Tentang apa tadi? Tentang etika dalam menggunakan AI. Oke. Dari video tersebut, apa saja yang harus diperhatikan? Ya. Apa saja yang harus kalian perhatikan dalam menggunakan AI tersebut? Privasi. Ya. Apalagi? Etika. Ya. Apalagi? Tanggung jawab. Privasi tadi sudah dijelaskan dengan segamblangnya ya. Privasi, kita punya data. Orang lain juga punya privasi masing-masing. Nah, kedua privasi itu harus saling dijaga. Jangan sampai diumbar begitu saja. Apalagi? Keadilan. Ya kan? Adil buat semuanya tanpa diskriminasi. Oke. Sekarang perhatikan. Nah, menurut kalian, apakah kecerdasan artifisial itu bisa salah? Bisa. Oke. Yang kedua, mengapa bisa salah dan bagaimana cara kita menyikapinya? Ya. Sekarang kita lihat. Nah, jawabannya apa? KA dapat salah walaupun KA itu pintar atau IA itu sangat pandai, apapun kita bertanya pasti bisa diapakan? Pasti bisa dijawab. Ya. Nah, tadi kata kuncinya, IA itu bukan siapa? Bukan manusia. Ya, tapi dia bukan sebenar-benarnya seperti pikiran manusia, hati manusia yang bisa mengerti perasaan orang lain. Nah, KA hanya belajar dari data. Data yang kita input atau informasi yang kita berikan. Risiko dan tantangan AI. Yang pertama adalah bias data. Nah, AI atau EA belajar dari data yang tidak netral. Kemudian privasi, penggunaan data pribadi tanpa izin. Ya, tanpa izin. Tiba-tiba kita memasukkan data orang, nik orang, dan lain sebagainya tanpa izin. Nah, itu sangat melanggar etika. Ya, kemudian ketergantungan teknologi. Nah, ini tadi sudah dikatakan di awal ya. Mau cari penjumlahan aja yang mudah, karena sudah malas berpikir, tinggal cari di Google. Tinggal cari di aplikasi EA kayak Chat GPT dan lain-lain ya. Jadi apa? Menurunkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Nah, jika tidak disikapi dengan bijak, atau bahkan tadi yang video pertama, kalian dikirimkan video, waduh, itu betul ya kebakaran. Waduh, itu betul enggak ya kebakaran? Nah, tanpa harus berpikir, benar enggak? Itu benar enggak? Fakta bukan? Ya, padahal tidak seperti itu. Makanya di cross check, apapun yang kita terima di media sosial kita, baik itu video, kemudian informasi-informasi lainnya, kita cek, kita cross check terlebih dahulu. Jangan sampai nanti bisa mengganggu atau merugikan privasi kita. Nah, etika dalam penggunaan AI. Apa yang pertama? Gunakan AI untuk membantu, bukan menggantikan manusia. Pahami asal-usulnya. Ya, validitasnya. Kemudian, nah kalian sebagai peserta didik harus mampu mengetahui dampak sosial dan etika dalam menggunakan AI. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa KA dapat salah? Yang pertama apa? Data tidak lengkap atau salah. Kalau KA belajar dari informasi yang keliru, maka hasilnya juga keliru.
Oke, yang kedua, silakan baca bersama-sama. KA bukan manusia. Ya. KA tidak punya hati dan tidak tahu benar salah. Hanya benar ya, menebak berdasarkan pola. Ya. Kemudian yang ketiga, bahasanya kadang-kadang disalahpahami. Kalau pertanyaan kita tidak jelas atau kita mengetiknya tidak jelas, ya, maka KA dapat memberikan jawaban yang salah. Paham sampai di sini? Paham. Nah, apa sih etika itu? Dari tadi kita sudah mengucapkan etika. Coba lihat di layar. Etika adalah aturan atau pedoman tentang saat menggunakan kecerdasan artifisial. Apa sih tujuannya? Teknologi digunakan untuk membantu Tuhan untuk merugikan orang lain. Ya, jadi tujuan mulianya bagus, membantu manusia, bukan merugikan manusia, ya. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Yang pertama, periksa kembali jawaban yang sudah diberikan oleh EA atau K. Jangan langsung percaya 100%. Kayak tadi, seperti tadi ya, ada yang bertanya tentang ini, maka kalian harus mencari di sumber yang lain. Bisa dicocokkan di buku, betul? Cari di kamus atau cari di aplikasi EA yang lainnya. Di cross check. Kalau tiga-tiganya atau semua jawabannya itu sama, otomatis jawabannya benar. Ya. Yang kedua, bandingkan dengan sumber lain. Nah, ini tadi ya, sudah dijawabkan. Kemudian, gunakan logika sendiri. Pakai logika. Apakah ini masuk akal seperti tadi video tentang hari pertama di neraka? Waduh, bisa ngelihat neraka ya. Padahal neraka itu adalah sifatnya nyata atau gaib. Nyata atau gaib? Masih gaib, kita belum bisa ngelihat. Belum bisa memandang, merasakan, dan lain sebagainya. Surga neraka itu belum. Ya, tunggu nanti pada fase berikutnya kita meninggal. Masih menunggu lagi fase berikutnya. Ya, kalau kita masih bisa hidup, tidak apa? Tidak mungkin, ya. Kemudian gunakan KA sebagai alat bantu, bukan satu-satunya sumber jawaban. Nah, ini keempat ini yang harus kita kita tanamkan dalam diri kita, ya, supaya kita tidak tidak merugikan privasi kita dan juga orang lain. Ya. Nah, di sini ada 4 prinsip penggunaan KA. Yang pertama adalah transparansi. Apa artinya? Ya, harus dapat dijelaskan. Ya, contohnya jika KA memberikan jawaban, kita harus tahu dari mana informasinya. Bukan asal percaya. Ya, tiba-tiba kita dikirimin videonya. Ya, kok videonya begitu ya? Wajahnya dan ininya nggak sesuai dengan gerakan bibirnya. Nah, ini bisa jadi hasil dari apa? Editan dan lain-lain. Yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu ada tanggung jawab dalam menggunakan KA. Contohnya, kalau kita atau kalian menggunakan KA untuk mengerjakan PR, nah, maka tanggung jawab tetap ada pada diri kalian. Ya, bukan kalian bebankan pada aplikasi tersebut. Udahlah, biarin saja, orang ada Gemini, udah ada Google pencarian, ada ChatGPT dan lain-lain. Udahlah, biarin, yang penting itu. Nah, itu artinya tidak akuntabel. Ya.
Yang keempat, yang ketiga. Nah, adil dan non-diskriminatif. Apa artinya? KA tidak boleh membedakan orang berdasarkan suku, agama, warna kulit, atau hal lainnya. Contoh, KA tidak boleh memuji satu kelompok saja, tapi harus bersikap adil kepada semua orang. Ya, lanjut yang keempat. Nah, ini yang paling penting bagi Bapak ya. Menjaga privasi. Artinya, KA harus menjaga kerahasiaan data pribadi kita. Contohnya, jangan sembarangan masukkan nama lengkap, alamat rumah, atau nomor telepon di dalam menggunakan KA. Ya, contohnya tadi, kamu dapat link. Linknya nggak tahu link apa tuh. Tiba-tiba dibuka. Mohon masukkan identitas. Mohon masukkan nomor WA. Tempat tanggal lahir. Nomor rekening. PIN-nya. Wow. Itu udah jelas-jelas apa? Pasti penipuan. Yang rugi siapa? Kita. Karena banyak sekarang. Ya. Dengan teknologi ini yang akhirnya merusak privasi kita sendiri atau juga orang lain. Baik, sampai di sini sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, tiba saatnya mengerjakan LKPD. Ya. Nanti LKPD ini kalian kerjakan, diskusikan bersama-sama dengan temannya ya. Di situ silakan kalian baca petunjuknya ya. Ini akan Bapak bagikan. Ya. Oke. Ini masih ada. Sama ya. Oke, anak-anak, kalian sudah menerima LKPD-nya. Di situ ada 3 aktivitas. Silakan kalian diskusikan. Dan juga di atas meja kalian ada kartu 2 warna, yaitu merah dan kuning dan hijau. Nanti kartu ini kita gunakan pada saat mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok masing-masing. Oke, silakan waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Jika ada kesulitan, nanti ajukan tangan. Silakan bertanya kepada Bapak. Ayo, silakan kelompok 1. Siap? Ke toilet boleh, silakan. Ya, nanti balik lagi ya. Ya, ayo silakan ditemenin. Ya. Ayo didiskusikan. Sudah tulis namanya bareng? Lihat aktivitas 1 itu apa? Ya. Silakan. Ya udah, Pak, ini kurang 2 ya? Nah, di sini saja, sampingnya. Ya. Oke, kelompok 2. Lihat aktivitas 1. Ya. Ini sudah menulis. Ya, ini sama ya. Nanti tinggal didiskusikan. Nah, ini silakan ya. Nanti lihat di situ ada cerita. Kalian jawab beberapa soal berdasarkan aktivitas 1 tersebut. Kelompok 3, bagaimana? Ayo, silakan. Ya, oke, udah aktivitas 1 ya. Oke. Yes. Kelompok 4, sudah baca? Nah, nanti kalian berdiskusi ya, kalian ya, untuk menjawab dari aktivitas 1. Kalau sudah, nanti lanjut ke aktivitas yang kedua, ya.
Oke, kelompok 2 gimana? Aktivitas 1 sudah? Sudah? Sudah. Aktivitas 3. Oke, ini apa? Aktivitas yang etis. Ya, kalian bisa tuliskan di sini contoh lainnya ya. Oke, kelompok 2. Oh, sedang aktivitas 2. Oke, silakan. Ya, dibaca. Ya, kemudian boleh atau etis atau tidak boleh. Ya, tahan. Oke, kelompok 1 gimana? Masih proses atau udah mau selesai? Masih proses. Oke. Ya. Oke, lanjutkan ya. Kelompok 4 gimana? Oke, aktivitas kita 3 ya. Oke. Apa ya? Udah? Boleh sampai 5 aja nggak? Sampai 3. Oh ya. Oke, anak-anak gimana? Sudah berapa persen mendiskusikannya? Sudah aktivitas keberapa? 3? Ya, silakan ya. Waktunya tersisa tinggal berapa nih? 5 menit lagi. Ya, ayo silakan dilengkapi. Gimana kelompok 3? Wah, ini tinggal beberapa persen lagi ya. Oke. Yang lain boleh mengungkapkan pendapatnya, ya. Oke. Kelompok 4, oh, tinggal sebentar lagi nih, ya. Oke, waktu pengerjaannya tinggal 1 menit lagi. Ya, nggak apa-apa, ayo, silakan. Yang tidak etis. Tidak etis, yo. Ayo, dilengkapi lagi. Ya, sharing pendapat, silakan. Ditampung semuanya, teman-temannya, jawabannya. Ya. Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok yang lain? Sudah? Oke, tambahan lagi 1 menit ya. Nanti kita akan presentasikan dari hasil diskusi kalian dalam mengerjakan LKPD. Ya. Oke, anak-anak. Waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Tiba saatnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dalam lembar LKPD tersebut. Oke, kita mulai. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah siap? Sudah. Kita buka ke aktivitas yang pertama. Kelompok mana yang mau mempresentasikan pertama? Kelompok 4, ya. Silakan. Maju ke depan. Ya. Yang lain menyimak ya. Silakan sini di depan. Oke, silakan Kia, perwakilan kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Aktivitas 1, silakan. Dani ingin mengunjungi rumah temannya. Ia sering membuka Google Maps saat sedang bersepeda di jalan raya. Kadang ia melihat HP sambil mengendarai sepeda. Nomor 1, jawabannya apa bahaya dari kebiasaan Dani? Prinsip akuntabilitas, karena ia bisa terjatuh karena
tidak lihat jalan. Ia terjatuh karena ia melihat HP. Oke, jadi jawabannya apa? Bisa terjatuh. Terjatuh. Ada yang lain selain terjatuh? Kelompok 1. Kalau kalian sambil berkendara melihat Google Map atau lihat HP, maka bisa menyebabkan terjatuh. Ada yang lain? Terjadi kecelakaan. Ya. Kelompok 2. Ya, akibatnya apa? Bahayanya? Terjatuh, kecelakaan, berarti sama. Apalagi? Kelompok 3. Apa? Kecelakaan juga. Oke, kelompok 4 tadi. Ya, jadi jawabannya betul. Kalau kalian berkendara sambil melihat HP, maka bahayanya dapatkan terjadi kecelakaan, yaitu terjatuh. Bahkan fatalnya adalah bisa tertabrak atau menabrak. Ya, oke. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara yang aman Dani melihat HP saat bersepeda? Oke, bagaimana caranya menurut kelompok kalian? Berhenti jika ingin melihat Google Maps. Berhenti sejenak. Yang lain, kelompok 1, apakah setuju? Setuju. Kelompok 2. Jadi berhentilah sebentar. Ya kan? Kelompok 3? Setuju. Oke. Pertanyaan terakhir. Menurut prinsip yang menggunakan Coba baca yang lengkap menurutmu. Menurutmu prinsip menggunakan KA apa yang dilarang Dani? Ya, menurut kalian prinsip penggunaan KA apa yang dilanggar Dani? Oke, kelompok 4 apa prinsipnya? Tidak fokus saat mengendarai sepeda karena melihat HP. Karena melihat HP. Nah, itu apa namanya? Dari keempat tadi yang sudah kita bahas. Apa? Akuntabilitas atau apa? Prinsip tanggung jawab. Kelompok lain? Setuju? Setuju? Kelompok 3? Setuju. Jadi ada rasa tanggung jawab yang dilanggar. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ya. Baik, untuk aktivitas kedua, silakan kelompok 1. Ya, silakan maju. Ya. Oke. Untuk membacakan kelompok yang lain, ya tadi di meja kalian sudah ada kartu warna hijau dan kuning. Nanti kelompok 1 ini akan kalian membacakan saja ya. Nanti kelompoknya akan menunjukkan kartu. Paham? Suaranya yang keras ya. Perhatikan, simak semuanya tiap kelompok. Oke. Silakan pernyataan yang pertama. Rania mencoba aplikasi KA yang bisa mengerti wajahnya menjadi karakter kartun. Aplikasi itu meminta izin untuk memakai fotonya. Dan Rania sudah tanya dulu ke orang tuanya. Oke, Bapak pertegas lagi ya. Di sini Rania ingin mencoba sebuah aplikasi. Aplikasi tersebut meminta untuk mengirimkan foto wajah. Tapi Rania meminta izin kepada orang tuanya. Oke, pertanyaannya, apakah etis atau tidak etis kalian angkat kartunya? Ya, etis tadi warna apa? Hijau. Ayo, kelompok 1. Hijau. Kelompok 2. Hijau. Kelompok 3. Hijau. Kelompok 4. Hijau. Ya, jawabannya adalah etis. Nah, ini termasuk kategori apa? Prinsip yang... Halo anak-anak. Ini termasuk prinsip apa? Privasi. Oke, pernyataan yang kedua. Budi suka memakai KA yang bisa menjawab soal. Tapi kali ini dia pakai KA untuk menjawab ulangan tanpa belajar dulu. Oke, Budi apa di sini? Menggunakan KA Untuk menjawab ulangan. dalam menjawab soal, tapi dia tidak mau belajar dulu. Coba,
Silakan tunjukkan kartunya. Kelompok 1 kuning, kelompok 2 kuning, kelompok 3 kuning, kelompok 4 kuning. Berarti sepakat bahwa tindakan si Budi tidak etis. Oke, betul. Lanjut. Rika membuat video lucu yang dapat dari KA dan menyebarkan ke grup sekolah. Tapi dalam video itu dia menambahkan suara guru tanpa izin. Oke. Jadi ada seorang murid tiba-tiba menggunakan suara guru tanpa izin untuk mengirimnya ke grup WA ya. Nah, kira-kira tindakan seorang murid tersebut, silakan angkat kartunya. Oke, kelompok 4 kuning, kelompok 3 kuning, kelompok 1 kuning. Ya, artinya sepakat tidak etis. Oke, yang terakhir. Yang ini. Sinta Kelompok keempat ya, maaf, masih keempat. Sinta Lanjut. memakai aplikasi rekomendasi lagu. Dia merasa heran kenapa semua lagu yang muncul bukan lagu kesukaannya. Dia pun bertanya pada gurunya tentang cara kerja aplikasi itu. Oke, dia bertanya kepada guru cara kerja menggunakan aplikasi membuat lagu atau mencari lagu. Oke, semuanya 1, 2, 3, hijau atau kuning? Ya, hijau. Oke, betul. Berarti jawabannya etis. Yang terakhir. Riko memberi tahu tanggal lahir, alamat rumah, dan nama orang tua. Aplikasi gambar tanpa membaca peringatan dulu. Ya. Ayo, silakan. Apa menurut kalian? 1, 2, 3. Memberikan data diri tanpa membaca terlebih dahulu atau izin terlebih dahulu. Ya. Jawabannya kuning ya, berarti tidak etis. Oke, semuanya betul. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang terakhir, aktivitas ketiga, ya. Silakan. Kenapa? Oke, ya, mic-nya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, masing-masing kelompok 2 membacakan yang contoh aktivitas etis dan aktivitas tidak etis atau lainnya. Oke, silakan. Kelompok 2. Ayo, Yasra. Ya, silakan. Anak-anak dengerin ya. Ini adalah hasil dari jawaban aktivitas ketiga ini saja. Ya, silakan. Dari atas. Aktivitas yang etis. 1. Menggunakan untuk memasak atau mencari ide masakan. Ya, betul. Menggunakan K untuk mencari ide memasak. Sepakat? Etis? Ya, yang kedua. Menjawab soal yang tidak kita ketahui atau kita tidak paham. Ya, digunakan untuk menjawab pertanyaan dari yang kita tidak pahami. Oke, semuanya setuju atau tidak? Setuju. Lanjut. 3. Mencari berita terbaru atau info terbaru. Mencari info terupdate. Boleh tidak? Boleh. Oke, lanjut. Mempelajari hal-hal baru. Mempelajari hal-hal baru seperti apa? Ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru, ya. Ilmu seperti apa? Perobotan. Iya. Seperti itu. Oke, beri tepuk tangan semuanya, ya. Ya. Baik, ini masih aktivitas ketiga, tapi aktivitas KA yang tidak etis menurut kelompok 3. Yuk, kita dengarkan. Yang lain simak semuanya ya. Oke, yang pertama apa? Menggunakan AI untuk membuat video yang tidak logis. Oke, menggunakan AI untuk membuat suatu video kreatif, konten, tapi yang tidak logis. Seperti tadi ya, kisah kehidupan neraka, gitu. Betul? Betul. Oke, yang kedua. Tidak memberikan data pribadi. Tidak memberikan data pribadi. Kalau tidak, ini tidak memberikan data pribadi artinya apa nih? Kebalikan apa? Harusnya menyebarkan ya. Seharusnya menyebarkan data pribadi ya. Oke, nggak apa-apa. Nomor 3. Menggunakan AI tanpa etika. Menggunakan AI tanpa etika. Contohnya apa? Membuat apa? Membuat video yang
mengandung unsur apa? Alasan. Unsur ya kayak kebencian. Ya, unsur kebencian yang menimbulkan pertengkaran atau tulisan-tulisan atau apa? Lagu yang bernuansa apa namanya? Kebencian. Ada lagi? Tidak ada. Oke, cukup ya. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Masih banyak lagi ya. Baik, anak-anak semuanya. Nah, dari sini apakah ada yang mau bertanya? Sudah jelas tentang etika penggunaan KA. Ada berapa prinsip tadi? 4. Masih ingat? 1. Tanggung jawab, akuntabilitas. Yang kedua, privasi. Keempat, adil, tidak diskriminatif. Kemudian, apa lagi? Transparansi, ya. Nah, silakan kita lihat sini kesimpulannya. Oke. Penggunaan kecerdasan artifisial harus berlandasan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan privasi agar teknologi ini memberikan manfaat secara bijak dan bertanggung jawab tanpa merugikan siapapun, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, di situ ada 4 prinsip yang kalian harus ingat: transparansi, akuntabilitas, adil dan non diskriminatif, serta menjaga privasi. Oke, sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Nah, di sini Bapak akan memberikan ya kuis latihan ini sendiri-sendiri ya, supaya Bapak bisa melihat pemahaman kalian dari apa yang kita sudah pelajari. Oke, langsung ya. Silakan tulis nama langsung. Sudah. Ya, dirapikan nanti di kelas. Ya. Waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ya semua LKPD yang tadi dan juga lembar evaluasi. Yuk, silakan taruh di atas meja kelompok masing-masing. Oke, yuk. Oke, baik anak-anak semuanya. Oh, masih ada yang ini mengumpulkan ya, silakan. Taruh di tengahnya meja ya atau di depannya. Nanti Bapak ambil. Oke, sudah? Silakan ditaruh di tengah. Bisa, udah biarkan. Itu juga sekalian KPD-nya juga, taruh di sini. Ya. Nanti Bapak kumpulkan. Ya. Bapak ambil, silakan. Ya. Udah nggak apa-apa, taruh di belakang. Oke. Ya. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 ya. Kelompok 4.
tiba kita di penghujung pembelajaran. Ya, mari sama-sama sebelumnya kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ya, apakah dari kalian ada yang belum paham atau masih kurang paham pembelajaran atau materi yang kita sudah pelajari tadi? Sudah pahamkah semuanya? Sudah, ya. Yang kedua, apa materi, ya, atau bagian apa materi yang hari ini yang paling kamu sukai yang kita pelajari bersama? Ya, etika dalam penggunaan, ya, EA. Pada materi apa? Bagian apa tadi? Bagian kedua. Oke, yang lain? Bagian 3. Apa sih bagian 3 dan 2 itu? Bagian mengerjakan soal. Ya, bagian mengerjakan soal. Berarti pada aktivitas mengerjakan soal. Oke. Nah, apa sih perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Senang. Senangnya gimana? Yang mana? Happy apa ceria? Ceria, ya, senang. Hari ini saya dapat apa? Kita dapat apa? Dapat pelajaran, dapat pengetahuan baru. Oke. Ya, baik anak-anak. Nah, sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, untuk pembelajaran selanjutnya, nah ini nanti akan lebih menarik lagi. Ya, kita akan mencoba salah satu aplikasi EA, ya, yang sudah banyak atau sering kita gunakan, ya, dalam membantu aktivitas manusia, yaitu apa? Cek GPT udah biasa, ya. Gemini sudah biasa, ya. Cici juga biasa. Apa yang paling biasa? Membuat. Nanti kita coba membuat lagu dari aplikasi atau membuat jingle, ya. Itu ya. Ya. Oke, baik. Karena sudah selesai semuanya, mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Untuk ketua kelas atau wakil ketua kelas, silakan kita berdoa. Silakan dipimpin. Bersiap membaca doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ya, sampai jumpa lagi besok. Hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih.